Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita masuk di bulan yang baru ini minggu yang kedua. Dan tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih sepanjang 1 bulan ini, di bulan yang kalau kita sebut Natal gitu ya Bapak Ibu, adalah damai sejahtera dalam Kristus. Damai sejahtera dalam Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika mendengar tema ini pun sebenarnya kita sudah sangat memahami bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Dan karena Kristus ada di dalam kita, kita harusnya mengalami damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ini udah biasa kita dengar bahwa Shalom artinya adalah utuh. Utuh Bapak Ibu Saudara kasih adalah kalau orang dunia ini sering berkata begini. Kalau misalnya kita berhasil dalam pekerjaan, tapi biasanya keluarga terbengkalai. Selalu begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan tanpa kita sadari, kadang kita juga mau setuju dengan apa yang dunia tawarkan. Kalau kita mau berhasil di sini dan di sisi yang lain kita mengalami kekurangan atau penurunan. Tapi di dalam Kristus dikatakan damai sejahtera atau shalom itu adalah utuh. Amin. Hanya di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara kasih. Di dunia atau tanpa Kristus itu gak bisa terjadi. Tidak ada orang bisa berhasil dalam bisnis, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam segala hal. Gak bisa Bapak Ibu Saudara kasih. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi di dalam Kristus, yaitu damai sejahtera itu, kehidupan kita utuh, amin. Utuh. Kita bisa tetap berhasil baik di dalam pelayanan, berhasil di dalam usaha, tapi juga berhasil di dalam rumah tangga. Itu luar biasa, amin. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara kasih. Orang di luar sana nggak bisa. Sehebat apapun dia memanage Bapak Ibu Saudara kasih, tetap punya keterbatasan. Tapi karena kita punya shalom, kita punya Dia yang ada di dalam kita. Dia yang memampukan kita, amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, sehat. Saya senang Bapak Ibu Saudara kasih berbicara tentang sehat ini. Walaupun saya mau bilang bahwa sebagai orang percaya bukan berarti kita udah kebal dengan tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi perlu kita memahami bahwa kesehatan itu Bapak Ibu Saudara kasih, sama seperti keselamatan, itu adalah bagian yang sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib untuk kita. Amin. Itu sebabnya firman-Nya mengatakan bahwa oleh bilurku kamu sudah sembuh. Ada banyak orang Kristen berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak apa-apalah di dunia ini bengek, sakit-sakitan, tapi nanti masuk surga. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, bukan kehidupan yang seperti itu yang direncanakan, yang dikasih, yang disediakan oleh Bapa bagi kita. Kehidupan yang dikatakan adalah sehat. Amin. Kami masih membahas buku tentang bahwa kesembuhan adalah bagian dari keselamatan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengingat ilustrasi ini bagaimana kita menghadapi atau berpikir tentang sakit. Kalau misalnya ada ular di kamar kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Ketika saya tanya, mahasiswa bilang, oh iyalah kalau misalnya saya nggak bisa, kalau perempuan teriaklah panggil orang untuk ngusir ular itu gitu. Kalau yang laki-laki langsung ambil alat, langsung bunuh ular itu gitu. Bapak Ibu Saudara kasih sama juga seperti itu. Bahwa Tuhan mau kita sehat. Sehingga kesakitan, penyakit itu bukan sesuatu yang wajar untuk ada lagi di tubuh kita. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Amin. Kalaupun itu datang, mungkin itu bisa terjadi datang. Tapi itu bukan sesuatu yang wajar di dalam tubuh kita. Sehingga sikap kita harusnya Bapak Ibu Saudara kasih. Nih saya gak mau nih. Walaupun itu sakit, tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak setuju bahwa tubuh ini untuk sakit-sakitan. Amin. Sama seperti ketika kita melawan, mengusir ular itu. Harusnya ketika sakit itu datang di dalam tubuh kita, kita gak mau. Karena tubuh kita ini bukan tempat untuk sakit penyakit. Tapi Yesus sudah membayarnya. Amin. Dan Yesus mau kita, oleh bilurnya dia udah bayar. Yesus sudah bayar. Sehingga oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Bapak Ibu, saya enggak selalu merasa udah sehat terus. Enggak, saya juga masih sakit. Tapi ketika itu datang, pemahaman ini menolong saya dibanding dulu-dulu. Oh ya iyalah, memang ini lagi musim hujan sih. Ya memang wajar orang-orang pada sakit. Dulu saya berpikir juga seperti itu. Apalagi ketika ditanya, sakit apa? Mah,
Sakit apa? Gula. Kenapa? Oh iya, memang saya dapat keturunan dari orang tua saya. Saya dulu masih setuju dengan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sekarang saya bilang, karena ketika saya lahir baru di dalam Kristus, DNA saya itu adalah DNA-nya Kristus. Kristus yang tidak pernah sakit, tapi Kristus yang sudah membayarnya. Apa yang sudah dibayar oleh Yesus, tidak lagi saya harus bayar. Karena ketika kita setuju bahwa sakit penyakit itu ada dalam tubuh kita tidak sedang menghargai apa yang sudah dibayar oleh Yesus. Amin. Dan ini yang dikerjakan oleh Kristus. Bahwa dia mau kita sehat. Amin. Dia mau kita sehat. Umur yang panjang. Seperti Bapak Gembala kita dalam melakukan banyak hal. Amin. Untuk tujuannya Tuhan. Karena kalau kita sakit-sakitan apalagi cepat meninggal. Ya menurut saya rugi juga kerajaan surga gitu. Betul gak Bapak Ibu? Karena kita asetnya Tuhan. Dia taruh rohnya di dalam kita. Untuk bisa melakukan banyak hal. Sampai umur yang suntuk. Amin. Sampai umur yang penuh dan sehat. Itu tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sehat. Sejahtera. Sejahtera juga Bapak Ibu Saudara kasih bahwa bagaimana Tuhan mau kita juga hidup dalam sejahtera. Ini tidak berbicara Bapak Ibu Saudara kasih harus kaya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak orang punya segalanya tetapi tidak mengalami sejahtera. Gelisah. Mengalami tekanan. Dan banyak hal mungkin. Tapi bagian ini shalom, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita adalah kita sejahtera. Amin. Sejahtera itu kalau saya mau bilang Bapak Ibu Saudara kasih menikmati hidup. Menikmati hidup itu bukan hanya ketika uang banyak, segala sesuatu yang kita ingin itu ada, bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Karena di dalam pengkhotbah dikatakan, siapakah yang bisa menikmati makan dan minum dan segala sesuatu kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya. Dan sekarang Tuhan kasih itu buat kita, amin. Tuhan sediakan itu buat kita. Lagi ngobrol-ngobrol minggu yang lalu, saya bilang, saya sangat bersyukur sekarang gitu ya. Dulu enggak begitu gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bisa lihat orang kaya, saya bisa lihat orang jalan-jalan, saya bisa lihat orang banyak kan. Tapi di hatiku enggak kayak dulu. Aduh kenapa ya kok saya enggak bisa. Dulu begitu banget gitu. Rasa-rasanya saya selalu berpikir, kok hidupku ini susah amat ya gitu. Dulu masih begitu. Tapi untuk kebelakangan ini enggak seperti itu lagi gitu. Saya tetap bisa menikmati apapun yang Tuhan percayakan. Saya juga tetap bisa pengen juga gitu, pengen jalan-jalan. Tapi sebegitu damai itu gitu. Enggak lagi kita berpikir, aduh kenapa ya kok kita gini aja terus tahun lepas tahun. Orang udah merencanakan liburan kok aku belum. Enggak seperti itu lagi, tetap bisa dengan sejahtera. Amin. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Makmur juga. Makmur itu bahwa Tuhan menyediakan bagi kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Sekali lagi tidak berbicara dengan masalah jumlah. Tapi Tuhan bilang sampai kita bisa berbagi. Karena untuk masalah ini nominalnya tergantung. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sampai kita bisa berbagi. Ini adalah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melihat ini. Berarti ketika kita berbicara tentang damai sejahtera itu bukan dari luar. Amin. Bukan tempat. Bukan karena keadaan baik lalu kita ngerasa, bukan karena keadaan yang tidak ada masalah lalu kita mulai merasa damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu adalah sesuatu yang dari dalam. Ketika kita melihat bahwa Yesus ada di dalam kita. Damai sejahtera Bapak Ibu Saudara kasih, orang Yahudi itu sering bilang itu, shalom itu adalah pembayaran. Selalu ketika mereka berbicara tentang shalom, itu adalah pembayaran. Bahwa bagian ini menjelaskan bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih. Untuk segala sesuatu yang kita terima tadi, kenapa bisa kita utuh, sehat, sejahtera, makmur. Bukan karena upaya kita, tapi Yesus sudah membayar itu di kayu salib bagi kita. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus mencakup ini Bapak Ibu Saudara kasih. Karena sojo, keselamatan juga adalah langgeng, sehat, utuh sama Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih ketika kita bilang shalom ke diri kita. Itu kita sedang mengingat bahwa kita sehat, bahwa kita diberkati, bahwa kita utuh. Amin. Itu sebabnya kita juga perlu memperkatakan itu kepada orang lain. Shalom. Amin. Kita sedang melepaskan berkat Allah. Damai sejahteranya buat orang lain.
Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan juga 27 dikatakan begini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini adalah kondisi ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu dan janganlah engkau tawar hati, karena aku akan pergi ke rumah Bapa. Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan dia akan menyediakan tempat buat setiap para murid-murid dan buat kita orang percaya. Tapi yang lucunya Bapak Ibu Saudara kasih kalau kita baca bagian ini ya. Di situ Thomas bilang, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Gitu kan ya, ketika Yesus bilang aku akan pergi. Thomas bilang, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Lalu Yesus bilang, kenapa kau tidak tahu? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu Filipus juga bilang, Filipus juga bertanya bahwa tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Saya sedang melihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih bahwa murid-murid ini, Thomas, Filipus dan yang lain adalah orang-orang yang sering bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus ngobrol dengan mereka nggak tahu loh tentang Yesus itu. Mereka nggak tahu tentang Bapa. Sampai ketika Yesus menjelaskan itu, mereka mulai bertanya, kemana? Ke tempat mana? Filipus juga bilang, tunjukkanlah Bapa itu buat kami gitu. Padahal Yesus itu adalah gambaran Bapa itu sendiri. Dan itu menunjukkan kegelisahan mereka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa mungkin banyak juga orang percaya atau orang Kristen gak tahu nanti kemana. Gak tahu nanti kemana. Dan mungkin banyak juga yang masih sama seperti Filipus yang berpikir, Bapak itu, Allah itu gimana sih? Padahal ada Yesus yang kita bisa lihat, amin. Karena Yesus itu adalah gambaran Bapa itu sendiri. Sampai pada akhirnya Yesus bilang, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera aku kuberikan, Tuhan bilang. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak hal kita nggak bangga punya Yesus. Kita rasanya kepikir kalau saya punya uang segini, kalau saya udah begini, kalau saya udah begini, maka saya tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Yesus bilang di sini bahwa apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Bahwa pemberian Yesus itu sendiri itu melebihi dari semua hal yang bahkan bisa ditawarkan oleh dunia ini. Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Amin. Mungkin kita sulit untuk memahami ini, tapi saya percaya sama seperti murid-murid ini. Sampai pada titik mereka paham, mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Saya juga berharap ini menolong kita juga bahwa Yesus itu lebih dari semua hal yang kita sering kali pikirkan juga gitu ya untuk kita miliki. Dan itu diberikan oleh Yesus kepada kita, damai sejahtera itu. Saya melihat Bapak Ibu Saudara kasih ketika Yesus ada di dunia, dia juga manusia gitu ya. Bisa dibayangkan ini mungkin adalah contoh yang sudah biasa kita dengar Bapak Ibu Saudara kasih dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bagaimana ketika murid-murid bersama dengan Yesus akan bertolak ke seberang. Yesus bilang kita akan bertolak ke seberang. Tapi di tengah perjalanan itu ada badai. Ada topan yang sangat besar. Dan Yesus tertidur. Lalu murid-murid ini udah panik. Murid-murid ini udah bilang bangun dong. Lihat keadaan kita udah mau binasa nih gitu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus di tengah badai topan itu bisa tertidur. Ada banyak orang punya uang. Ada banyak orang kelihatannya semuanya dia punya. Tapi gak bisa tertidur. Hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa tertidur. Bukan hanya orang-orang yang usia lanjut gitu ya. Bahkan juga masih mahasiswa-mahasiswa susah tidur. Tapi Yesus di tengah topan itu, di tengah badai itu dia bisa tertidur. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Yesus itu tahu otoritas yang dia punya. Dia tahu kuasa yang dia punya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang berfirman maka itu jadi.
Bagi kita sebagai orang percaya seringkali kenapa kita panik, kenapa kita ini udah selesai lah. Karena kita suka lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa yang sama, ada otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan hanya sebatas berbicara, menyampaikan firman seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu ada kuasa di dalam perkataannya. Dia tahu ketika dia bilang kepada badai itu diam, maka badai itu akan diam. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih di tengah masalah kondisi, mari jangan kita katakan besarnya masalah itu, tapi katakan bahwa Yesus kita itu besar kepada masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Mari kita katakan Tuhanku besar dengan firman yang kita punya. Mari katakan itu kepada masalah itu. Jangan ceritakan masalah itu sebesar apa. Tapi katakan bahwa Yesus kita besar. Amin. Itu otoritas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena dikatakan sama seperti Yesus di dunia ini. Seperti itu kita. Amin. Kuasa yang ada di dalam Yesus itu pun menjadi bagian setiap kita. Kalau pertanyaannya, kenapa belum terjadi? Mungkin belum sering kita menggunakan kuasa dan otoritas itu. Ketika Yesus menghadapi ada orang 5.000 orang yang harus dikasih makan. Jangankan 5.000, kadang kita aja ini masih makan gak ini gitu ya. Udah kalut, aduh bulan ini cukup gak? Kalau anak mahasiswa bilang, aduh udah mau bulan ini dikirim gak gitu kan ya. Nah di sini Yesus ketika bertemu dengan 5.000 orang. Dengan 5.000 orang dan yang ada pada waktu itu hanyalah 2 ikan dan 5 roti. Seringkali kita ketika menghadapi kondisi seperti ini, ketika Yesus melihat itu, Yesus mengambilnya dan mengucap syukur. Seringkali di tengah ketika kesulitan, kesusahan, kita itu gak pernah melihat apa yang ada. Kita bilang, apa sih ini cuma segini yang gak cukup lah. Kebutuhannya segini, penyediaannya cuma segini. Tapi Yesus bahkan di dalam pembicaraan itu ada murid yang bilang, ada sih anak kecil yang bawa 2 ikan dan 5 roti. Tapi itu buat apalah untuk 5.000 orang. Tapi Yesus bilang, mari bawa ke sini. Dan ketika Yesus mengucap syukur, di dalam pengucapan syukur itulah, itu melimpah. Melimpah. Bahkan sisa. Amin. Amin. Saya melihat Bapak Ibu Saudara kasih sama ketika perumpamaan ada hamba 3 orang dikasih oleh tuannya 5, 2 dan 1. Bapak Ibu Saudara kasih sikap dari 1 itu dia bilang, engkau itu kejam, engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Dia mengata-ngatai Tuhan itu kejam. Saya kalau merenungkan itu Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak orang begitu. Kita udah dikasih hidup nih Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan apa nih? Tuhan gak kasih aku apa-apa gitu ya. Padahal kita hidup. Bukankah hidup itu adalah modal yang sebenarnya yang patut kita syukurin, amin? Amin. Sama Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus mengangkatnya, dia mengucap syukur. Dan itu mengalami kelimpahan. Apa yang ada di dalam hidup kita? Seringkali kita lebih konsen untuk melihat persediaan cuma segini. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, tahun lepas tahun kita sehat, kita kuat, amin. Kita mungkin masih berkekurangan, tapi tidak pernah kalau firman Tuhan tidak jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan mengangkat kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika kesulitan, ketika mungkin kondisi tidak seperti yang diharapkan. Susah banget sih Bapak Ibu Saudara kasih. Ngasih 5.000 orang tanpa ada vendor yang menyediakannya. Tidak ada panitia yang sudah menyediakannya. Tapi ini pun berkelimpahan. Di dalam pesta pernikahan kehabisan anggur. Ketika Yesus datang ke sana. Wah pernikahan ini menurutku berbicara tentang pernikahan itu penting ya. Ketika Yesus datang ke sana. Dan anggur habis. Dan ibunya datang kepada Yesus. Tuhan Yesus ini masalah nih gitu ya. Yesus itu gak pernah panik. Tetap dia Bapak Ibu Saudara kasih. Dia tunduk kepada kehendak Bapa.
Ada banyak hal di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kekurangan, kita mulai panik dan apapun kita lakukan. Dan tambah kacau. Tapi Yesus Bapak Ibu Saudara kasih, dia tahu kekurangan. Dan ketika ibunya datang, Yesus bilang, waktuku belum tiba. Dia berjalan Bapak Ibu Saudara kasih, tidak tergantung desakan, kondisi, situasi. Tapi dia berjalan di dalam kehendaknya Allah. Karena bagi Yesus kesulitan masalah itu tidak sesuatu yang menakutkan. Karena dia punya kuasa dan dia tahu Tuhan beserta ada kuasa di dalamnya yang bisa mengubah keadaan itu. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman juga kadang di dalam hidup kita. Bukan karena masalah itu besar sekali. Tapi karena kita ingin membereskannya sendiri. Kita lakukan ini, kita lakukan ini. Kita nggak mau dengar Tuhan berbicara. Kita nggak mau datang sama Tuhan. Saya ngobrol keponakan saya kemarin. Oh, dia mau persiapan sempro dan dia udah panik, belum ini, belum itu. Saya bilang, kau butuh Tuhan. Nggak perlu tanya ke orang, ngomong ke orang tentang kesulitanmu. Beginilah, begitulah, nggak perlu. Karena nggak ada jalan keluar. Tapi kau perlu datang sama Tuhan. Berdoa, minta hikmah sama Tuhan. Apa yang perlu dilakukan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih kita lebih cepat untuk mengatasi masalah itu. Tapi Yesus enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Dia bilang, waktuku belum tiba. Amin. Betapa kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara kasih di dalam hidup ini. Jangan selesaikan masalah itu, tapi kita tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, biar ini menjadi pengalaman kita bagaimana Yesus yang nyata itu di dalam hidup ini, dia adalah Tuhan, tapi dia juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi bagaimana kita melihat, bagaimana Yesus sehingga damai sejahtera itu menguasai Yesus. Dan damai sejahtera yang sama Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan kasih buat kita, amin. Karena dia ada di dalam kita Bapak Ibu, amin. Yesus ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, semuanya akan baik. Dampak dari kebenaran adalah damai sejahtera. Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana kebenaran di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Saya senang ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Enggak perlu diupayakan Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Tidak diupayakan, tapi kebenaran itu akan menumbuhkan benih damai sejahtera. Sesimpel Bapak Ibu Saudara kasih, kebenaran itu yaitu Yesus itu sendiri, itu firman, dan kita bisa ambil itu, amin. Selanjutnya dikatakan dan kebenaran ialah, akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita mau ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, amin. Mari ambil kebenaran. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan yang akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Ada yang suka melihat gelombang laut di tepi pantai, semua kayaknya gitu ya. Vitamin C gitu. Pingin ini kalau lagi udah momen, pingin healing gitu kan ya Bapak Ibu. Padahal di situ dikatakan bahwa ketika kita mengambil kebenaran, memperhatikan apa yang Tuhan bilang, itu memberikan damai sejahtera, amin, yang tidak pernah berhenti, amin. Selama kita hidup Bapak Ibu Saudara kasih, ini jaminan loh. Uang kadang kita berpikir kalau aku punya uang segini, kalau saya udah sukses, itu gak bisa memberikan damai sejahtera. Sebentar, iya tenang. Tapi setelah itu pasti ada masalah lagi. Anak-anak bilang kemarin, oh iya saya kemarin ketika mau sidang, aduh, pokoknya itu rasa tertekan segala macam. Dan aku pikir nanti pokoknya yang penting sidang dulu. Udah sidang, puji Tuhan lulus. Tapi setelah itu dia datang lagi, dia bilang, tapi aku udah bingung lagi nih, mau cari kerjaan. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal, amin. Tapi yang diberikan oleh Tuhan kekal selama-lamanya, amin. Selama kita hidup, ketika kita berpegang kepada kebenaran itu membuat damai sejahtera di dalam hati kita, amin.
kita bisa menikmati hidup di tengah bahkan kesulitan. Amin. Nah, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membebaskan, melepaskan, itu yang akan dilakukan oleh kebenaran. Saya suka bilang nih ke anak-anak gitu ya. Panik dengan kuliah nanti selesai enggak. Saya suka tanya, firman apa yang kamu pegang untuk studimu? Apa ya? Kalau orang sakit juga firman apa yang kamu pegang untuk kesehatan? Apa ya? Firman apa yang kamu pegang untuk bisnis, untuk usaha, untuk pekerjaan? Gak tahu. Nah, bagian ini mengatakan bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, ada banyak firman Tuhan. Untuk kesehatan tadi saya udah bilang bahwa oleh bilur Yesus kita sembuh. Amin. Kita bisa memperkatakan itu. Dalam 1 Petrus juga dikatakan. Kita bisa memperkatakan itu. Untuk masa depan bahwa Tuhan menolong kita. Dia ada beserta dengan kita. Menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa saja yang dilakukannya berhasil. Maka Tuhan yang sama menyertai saya. Ada banyak firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kalau kita nggak pegang firman Tuhan. Nggak ada firman Tuhan yang kita bisa pegang. Bagaimana mungkin dia memerdekakan kita dari ketakutan dan dari kesulitan itu? Karena dikatakan bahwa kebenaran itu yang sanggup memerdekakan kita. Amin. Saya suka bilang ke anak-anak, jangan hanya suka bangga melayani ya, tapi mengambil firman itu. Itu jauh lebih penting. Terima kasih buat semua memang yang melayani. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa perlu untuk kuliah saya, bahwa Tuhan menolong saya. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan kegagalan. Tapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat saya. Kita pegang itu, amin. Tuhan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Naik dan naik, tidak menjadi turun. Kita pegang itu. Maka itulah yang bisa memerdekakan kita. Dari semua itu, ketakutan, kegalauan, dan semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih, ini mungkin hal praktis yang bisa kita lakukan di tengah karena hari-hari kita menjalani kesulitan, masalah yang kadang menghimpit kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah berdamai dengan Allah. Ya jelas. Karena kalau kita lihat Yesaya 48 ayat 22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Orang fasik yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara kasih adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak mengandalkan Yesus. Jadi kalau di sini Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bagi orang yang belum, Tuhan sudah memberikan, menawarkan diri perdamaian. Dan bagi kita juga Bapak Ibu Saudara kasih, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu perlu mengingat bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Bukan karena perbuatan kita, amin. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak orang di tengah kesulitan, di tengah mungkin atau penyakit, mereka gak berani datang sama Tuhan. Kenapa? Karena berpikir aku gak layak, aku gak pantas. Padahal Tuhan menawarkan itu kepada kita, amin. 2000 tahun yang lalu di dalam Roma 5 dikatakan ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita, amin. Tadi saya senang lagi, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kekudusan Tuhan setiap saat dan waktu memenuhi kita, amin. Bukan karena upaya kita untuk menjaga hidup kita. Dan itu menjadi akses yang membuat kita ingat bahwa kita sudah berdamai dengan Dia. Amin. Lalu di ayat-ayat itu dikatakan kalau Yesus saja diberikan apalagi yang lain. Sehingga kita bisa dengan berani datang kepada Tuhan. Kalau saya senang dengan Bapak yang selalu bilang, di tengah kegagalan, di tengah himpitan, di tengah engkau lagi gak benar. Justru itu kondisi yang paling tepat untuk datang sama Tuhan. Memandang Bapa senantiasa. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu ketika saya kadang sedikit, aduh ini gimana ya? Aduh ini
Hal-hal yang sepele Bapak Ibu Saudara kasih. Saya langsung ingat ayat ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara kasih yang sempurna ini adalah kasih Bapa kepada kita. Amin. Kasih yang sempurna itu Bapak Ibu Saudara kasih, Allah sangat mengenal kita sempurna. Dia tahu kita jelek, dia tahu kita masih gagal, udah berupaya, gak mau lagi melakukan ini tapi bisa melakukan lagi. Dia tahu persis, bahkan jauh lebih hebat dia mengenal kekurangan kita bahkan daripada diri kita sendiri. Tapi Allah tetap mengasihi kita sempurna. Setiap saat Bapak Ibu Saudara kasih ini membuat hati saya sangat bersyukur sekali punya Tuhan. Masih banyak kekurangan. Tapi aku mengingat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita tahu dia mengasihi kita. Bahkan ketika kita gagal. Bahkan ini udah berupaya untuk mau berbuat baik. Tapi ketika gagal pun kasihnya tetap sempurna bagi kita. Ini perlu Bapak Ibu Saudara kasih tiap-tiap waktu kita mengarahkan mata kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Amin. Sama seperti dua orang anak yang ketika ayahnya dia minta harta warisan gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat kedua anaknya ini gak ada yang benar dua-duanya gitu. Tapi melihat kasih Bapa yang sempurna itu tetap menganggap anak itu adalah anak. Amin. Karena anak. Saya kadang berpikir, iya ya, aduh kita itu bangga sekali loh jadi orang percaya. Kenapa Tuhan memberkati kita, Tuhan mencurahkan semuanya bukan karena kita hebat. Saya suka bilang kalau lagi komsel dengan anak-anak, saya suka bilang, kalau mau lihat ketaatan, kesalehan, kita gak ada apa-apanya dengan saudara sepupu kita. Kita datang ke gereja 1 minggu 1 kali suka telat. Mereka 5 hari 1 hari. 5 kali 1 hari. Betul gak Bapak Ibu? Mereka puasa 1 bulan, kita gak pernah puasa. Betul gak Bapak Ibu? Mereka harus ini dan itu gitu ya. Tapi kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita anaknya. Sempurna kasihnya. Bahkan ketika kita masih gagal, dia mengasihi kita. Mari perlu mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada kasih Bapa yang sempurna itu. Sampai ketakutan kita itu lenyap. Gak berkuasa lagi. Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara kasih ini akhir tahun dan biasanya kita mulai berpikir apa yang sudah saya lakukan sepanjang tahun ini, perbuatan apa mungkin kita berpikir Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kita memandang Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, kalaupun mungkin ada hari-hari yang lewat, kita mungkin sia-sia di dalam waktu-waktu itu. Kita gak maksimal gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Tapi ada yang perlu bisa kita lakukan. Ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai. Ada kadang di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kasih. Aduh saya gagal 1 tahun ini. Apa yang sudah saya lakukan ya. Dan kadang membuat kita gak bersuka cita. Gak ada damai. Tapi bagi Tuhan. Dia bisa mengembalikan masa-masa yang berlalu itu di dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita mau tetap bijaksana. Ini udah akhir tahun dan akan memulai tahun yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kenyang Bapak Ibu Saudara kasih adalah menikmati Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Tiap-tiap hari. Kalau kita mengatakan pagi karena sepanjang hari banyak hal yang kita lakukan. Ketika kita udah menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita puas dengan Tuhan. Maka semua hal yang lain itu tidak akan merusak hidup kita lagi. Saya senang ada teman, kalau misalnya saya ngomong ini ya, pagi-pagi gitu, gak saat teduh ya, gak menikmati Tuhan ya tadi pagi gitu. Saya senang sih dibilang begitu, jadi oh iya. Bapak Ibu Saudara kasih betapa pentingnya sama Bapak Ibu ya. Kalau kita udah kenyang makan gitu ya, orang nawarin apapun, kita udah kenyang gitu. Kalau kita udah kenyang dengan Tuhan, setiap hal-hal yang lain itu tidak sanggup menggoyahkan kita. Amin. Karena kita kenyang dengan kebaikan Tuhan. Kenyang dengan kekuatannya, kenyang dengan kesegarannya mengalir atas kita. Amin. Buat setiap mahasiswa mari nikmati Tuhan setiap hari. Amin. Gak harus pagi hari, intinya setiap hari ada waktu. Mari kita makan dan menikmati firman-Nya. Jangan gelisah, Yohanes 14 ayat 1. Dan juga 27C,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Seringkali kita berpikir nggak apa-apa sih, gelisah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kegelisahan itu, kalau di dalam Yakobus dikatakan orang yang gelisah, bimbang, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita teguhkan hati kita. Kita percaya bahwa Dia sanggup menyediakan buat kita. Amin. Untuk segala hal. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ketika kita meneguhkan hati kita. Itu adalah percaya Bapak Ibu ya. Pokoknya aku pegang firman Tuhan bilang begini. Aku mau pegang ini. Dan Tuhan bilang Dia akan memberikan damai sejahtera. Jangan bimbang. Jangan karena dengar ini, dengar itu, dengar apa yang Tuhan bilang. Pegang dengan teguh. Dan dikatakan maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir. Jalan keluar akan ada. Amin. Pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Keinginan dalam doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, keperluan kita. Kenapa kita harus berdoa? Dia mengingini berhubungan dengan kita. Dia mengingini hubungan dengan kita. Dan salah satu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Ya kasih tahu aja lah semua hal yang kita alami. Tuhan kenapa saya masih begini ya Tuhan ya. Kenapa ya Bapak kok aku udah pingin begini tapi kok gak bisa gitu ya. Kenapa kita gak bisa membangun hubungan sesimpel itu. Setiap hal kesulitan apapun yang kita hadapi. Karena ada banyak kesulitan yang kita hadapi hari-hari, betul gak? Dan kita bisa datang. Gak harus duduk berdoanya. Ketika kita lagi di jalan, ketika lagi bekerja, kita bisa connect dengan Tuhan. Dan kalau istilah Pak Tarigan, kalau bisa berbahasa roh, lebih bagus. Lebih cepat nyampainya gitu ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, jangan takut sebab Sang Raja Damai sudah lahir bagi kita. Lukas 2 ayat 8-14, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berkenan kepada Bapa. Amin. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus. So damai sejahtera itu adalah milik kita. Itu adalah bagian kita. Bukan karena upaya kita. Karena Tuhan berkenan kepada kita oleh karena pengorbanan Yesus. Yesaya 9 ayat 6-7a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Amin. Biar Bapak Ibu Saudara kasih ini terus mewarnai di tengah mungkin ketika bahkan Natal. Seringkali banyak orang gak damai sejahtera karena kebutuhan meningkat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi biar kita melihat bahwa dia sudah lahir. Jangan takut. Sama seperti para malaikat. Malaikat bilang kepada domba-domba, jangan takut. Karena Raja Damai itu sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ayo kita katakan sekali lagi, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselapi pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Selamanya. selamanya. Kau tetap Allah, Walaupun jahat semua tak tergoyahkan, tak sebab Dia Allah bagi kita. Sebab Engkau Allah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita pulang, bolehkah duduk sebentar, saya ingin kesaksian ya. Terima kasih Bu Teti, Bapak Ibu semua diberkati. Ini boleh dimonitornya nggak ada? Jadi Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu di sini ada Bapak Pendeta Henry Kawu dengan kursi roda datang ke sini, masih ingat? Jadi minggu lalu dipanggil Tuhan, ya itu melalui proses yang nggak mudah. Saya datang ke Melayat, lalu yang mengadakan khotbah penghiburan tuh Pastor Daniel Runtuwene, sahabat saya. Dia cerita 2 tahun yang lalu dia dapat serangan jantung, hampir meninggal. Dia cerita betapa singkatnya hidup, ya nggak terduga gitu. Jadi setelah penghiburan saya kontak, Pastor Daniel, coba cerita bagaimana kamu dapat serangan gitu kan. Wah nggak ada gejala sama sekali, lalu bisa mampet sampai hampir 100%. Jadi itu dia dapat SK perpanjangan dari surga. Karena harusnya udah langsung lewat tanpa gejala gitu ya. Jadi pulang dari sana istri saya bilang, Cynthia bilangnya, kan kamu suka sakit-sakit tuh coba cek deh. Cek gitu, jangan dicuekin. Akhirnya saya sempat-sempatkan, dengan belajar di situ saya pergi ke Burmius kemarin cek, wah dokter bilang ini mesti CT scan, hasil CT scan-nya kemudian keluar. Saya disuruh opname minggu lalu, dia baru keluar. Lalu waktu dikasih lihat, ya hasilnya kaget gitu ya. Karena kita pikir gak ada apa-apa gitu. Dan puji Tuhan kelihatannya juga bugar sampai hari ini. Tapi tadi firman tadi saya dikuatkan banget ya. Dia tetap Allah bagi kita, ya bukan karena gak ada masalah saudara. Ya, dan saya percaya kebenaran memerdekakan. Tergantung apa yang kita percaya. Kalau kita percaya oleh bilur Yesus kita sembuh, kita kuat, kita sehat, kita umur panjang, itu yang kita terima. Apa yang saudara percaya, itu yang saudara bawa pulang, itu yang saudara nikmati, bukan hanya minggu ini, tapi seumur hidup kita. Hari ini kita sudah ditaburi oleh banyak kebenaran. Kalau saya boleh ingat, satu kebenaran yang kita boleh bawa pulang, Dia mengasihi kita. No matter what.
Jadi mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang, kita akan sukacita, apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Minggu depan kita tidak ada ibadah pagi, kita merayakan Natal sore hari. Di tempat ini hari Minggu jam 5 sore. Amin. Mari kita ajak semua saudara-saudara kita menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa mengasihi engkau. Setiap rambutmu yang jatuh dari kepalamu dia tahu. Apapun keadaanmu dia peduli akan hidupmu. Kasihnya sempurna buat kita. Bapa memberkati engkau. Dia melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Memberikan kita damai sejahtera. Anugerah yang berlimpah. Yang tak pernah berhenti dari Allah Bapa kita. Kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita. Memenuhi kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah terima katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.